Madang oi. Halo everybody, wah balik lagi bersama kami jalan-jalan di kota Jogja. Oke, kali ini kita datang di tepatnya di Sate Ratu, ada di Jalan Magelang, dekat Jambor ya, Terminal Jambor di Jakarta. Nah, kita akan mencoba wah sate merahnya ini guys, tuh, wow. Coba dulu ya. Rasa pedesnya ada, rasa manisnya juga ada, rasa gurihnya juga dapat. Wow, ini Sate Ratu di Yogyakarta ini udah terkenal sekali guys. Jadi teman-teman yang pecinta kuliner, yang doyan makan wajib coba di sini ya. Nah, selain ada sate merahnya ini ada juga namanya sate lilit. Nah, sate lilit basah ya. Kita coba lagi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Wow, kita coba pakai nasi ya. Sama, gurihnya juga ada, pedasnya juga ada guys. Jadi di sini apalagi campur dengan timun. Wow, ini tambah. Enak sekali guys. Jadi kalau buat teman-teman yang ada di Jogja yang suka sama pecinta sate, serba sate, wah ini wajib coba di Sate Ratu ya. Tepatnya di Jalan Magelang. Kalau kalian tahu Terminal Jambor, nah nanti dekat sekitar situ ada Jogja Food Paradise. Nah kalian bisa tanya di sana. Oke, sampai berjumpa. Dengan Nama saya Budi Saputro. pemilik dari Sate Ratu ya. Ya, bersama Pak Lanang. Berdua. Gitu. Oke. Oh, jadi ini benar-benar luar biasa nih. Pak Budi. Satenya luar biasa enak, jujur. Terima kasih. Asal mula dipilih nama Sate Ratu tuh bagaimana sih, Pak Budi? Jadi kita ini dulu sebelum Sate Ratu, kita namanya Angkringan Ratu. Jadi kita sempat bentuk dan konsepnya itu angkringan, tapi cuma 6 bulan doang. Nah, kenapa kita waktu itu pakai nama Ratu? Karena meskipun kita itu angkringan, kita pengen menjual produk yang premium. Nah, kita cari satu kata apa yang mewakili ketradisionalan angkringan tadi, tapi kelasnya premium gitu. Nah, muncullah kata Ratu. Ratu itu kan ada nuansa Jawanya dan nuansa tradisionalnya, tapi kan kastanya tinggi. Nah, itu kita anggap cukup mewakili. Maka kita namain angkringan Ratu, dan begitu angkringannya transformasi jadi sate, maka namanya jadi Sate Ratu. Kenapa tidak Sate Raja gitu loh? Karena kan Jogja ini kan identik dengan keraton, sultan, raja. Waktu itu antara raja dan ratu ya, kenapa ya? Terus terang raja nggak muncul sama sekali sih. Kita terlintasnya, oh ya wes kalau yang pengen nuansa Jawanya ada tapi cukup persepsinya cukup premium, kayaknya ratu deh. Jadi kata raja memang
nggak muncul. Wow, jadi gitu ya Pak Budi ya, asal mula kata ratu bermula dari angkringan langsung merambah ke sate. Ya. Wow, amazing. Terus sudah dari awal memang tempatnya di sini atau di mana? Enggak, kita dulu waktu Sate Ratu kita ada di depan. Kalau angkringan kita ada di lokasi lain ya. Jadi setelah kita pindah ke area Jogja Perdes ini memang kita sudah konsepnya sudah jadi Sate Ratu namanya. Awalnya di depan. Kita kecil sih mejanya. Ini meja lama kita. Ini 4 meja seperti ini. Jadi kapasitasnya cuman 20-24 orang lah. Tapi di kompleks ini, tapi di depan. Terus kita pindah ke belakang ini, kayaknya tuh Agustus 2018. Jadi itu jadi 2018 ya Pak Budi ya, oke. Terus totally berarti sudah berapa lama ya? 12 tahun ya Pak Budi ya? Enggak dong. 2018, Ya. belum, sorry. Semenjak Sate Ratu berdiri itu Maret 2016. Jadi sekarang 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Nanti Maret tahun depan 5 tahun. Wow. Pencapaian apa nih Pak Budi selama ini Sate Ratu sampai bisa bikin rasanya, tesnya dikenal banyak orang dan bisa diterima orang? Jadi begini, memang dari awal kita waktu mau bikin rumah makan ini kita memang pengen ngambil market tamu asing dulu ya. Kenapa kita ambil market tamu asing? Karena buat kita itu strategi marketing. Setelah kita dapat tamu asing, kita akan lebih mudah dapat tamu domestik. Maka memang sejak awal kita ngambil tamu asing. Nah, kita bikin produk yang kira-kira orang asing bisa makan, cocok, dan orang lokal bisa makan. Maka muncullah sate merah. Waktu itu sate lilit. Kalau sekarang kan lilit basah. Waktu itu sate lilit. Dan produk tambahannya ceker tugel itu. Dalam perjalanannya kita memang cukup dikenal di kalangan wisatawan asing. Kemudian setelah 2-3 tahun kita mulai masuk ke wisatawan domestik. Orang Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya. Baru akhir-akhir ini setelah kita sudah yakin bahwa banyaknya wisatawan asing yang berkunjung tadi sudah bisa kita jadiin nilai jual, maka kita mulai masuk ke market lokal. Dalam proses itu, kalau soal pencapaian mungkin buat kita dikunjungi tamu asing dari 85 negara itu sebuah hal yang ya patut dibanggakan. Itu bisa dibilang juga sih, tapi itu klaim sepihak ya. Kalau cuma dikunjungin kan bisa aja gitu. Tapi kami juga punya pencapaian lain yang berupa pengakuan rasa. Jadi waktu terakhir ini kita menang juara nasional untuk ngulik rasa. Ngulik rasa itu acaranya Unilever untuk memilih sate, nasi goreng dan soto terbaik di Indonesia. Kita juara untuk yang kategori sate. Sebelum itu kita untuk acaranya Kecap Bango kita jadi finalis. 1 dari 22 finalis dari total 9.000 peserta. Kalau yang tadi ngulik rasa pesertanya cuma 3.000, jadi tidak terlalu ya banyak sih, tapi tidak sebanyak Bango. Kalau Bango sampai 9.000. Terus kita juga pernah menjadi satu dari 100 perusahaan terkurasi dari Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif yang sekarang masuk ke Kementerian Pariwisata. Mungkin pencapaian kita itu sih yang bisa dibilang cukup menyejukkan hati. Wow, amazing banget Pak Budi, luar biasa. Kalau boleh tahu lagi nih, punya cabang nggak selain di sini? Tidak, dan memang Sate Ratu konsepnya tidak mau membuka cabang. Kita memang pengen jadi tempat makan otentik yang cuma ada di Jogja dan cuma ada di sini. Di sini itu dalam artian satu tempat ya. Apakah besok kita tetap bertahan di sini kita belum tahu, tapi yang jelas hanya akan satu tempat. Wow, adakah punya planning untuk di franchise kan? Tidak. Jadi cabang dan franchise itu buat kita hampir sama. Maka memang kita hanya pengen orang kalau mau Sate Ratu ya mesti datang ke sini, datang ke Jogja ya makan di sini. Berarti Sate Ratu ini jadi ikonnya Jogja. Amin, semoga. Ya, kalau
untuk karyawan totalnya ada berapa banyak nih Pak Budi ya? Total karyawan tuh kita sebenarnya ada 15, tapi sekarang ini masih masa Covid, kita masih belum masukin full. Jadi sehari paling masuk itu 9 sampai 10 orang. Tapi normalnya kita 15 orang. Wow, dengan normal 15 orang pun kadang saya lihat tuh Pak Budi sama Pak Nanang itu luar biasa masih mau membantu ya. Ya, memang mungkin konsepnya kita adalah ya kami pengen tahu pelanggan, sempat ngobrol, sempat melayani, sempat terima orderan, sehingga kan mungkin kedekatan tadi kalau ada yang nggak pas kan nyampe juga ke kita. Dan memang itulah salah satu alasan kenapa kita juga nggak mau buka cabang, karena kami pengen hadir terus di hotel. Oke. Kalau untuk jam bukanya itu mulai pukul berapa sampai tutupnya jam berapa? Kita buka jam 11 sampai jam 9, Senin sampai Sabtu. Minggu kita libur. Minggu ini. Oh, kenapa minggu libur? Apakah ada hari untuk buat Tuhan atau untuk apa? Ya. Nanti kalau saya ngomong buat Tuhan kok sombong. Tapi memang iya, karena jadi saya kami dulu karyawan. Kami kehabisan banyak waktu untuk keluarga. Semuanya fokus ke pekerjaan. Maka salah satu alasan bikin ini adalah supaya punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan Tuhan. Jadi memang hari Minggu, kalau saya kebetulan Katolik, ke gereja, kemudian ya sudah menghabiskan hari itu di rumah. Kalau Pak Lanang kebetulan Hindu, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Oh iya. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu lagi nih Pak Budi, rata-rata perharinya ini habis berapa atau keluar berapa tusuk ya, atau berapa kilo daging ayam? Nah, ini dia. Ya 50 lah masuk. 50 kilo masuk. Wow, 50 kilo. Nah, Belum banyak. wow, luar biasa. Ini sedikit menyerempet lagi nih. Ini bumbunya nih enak banget nih. Katanya bisa dijual terpisah ya bumbunya itu. Ya. Nah, itu Kak boleh kasih kisi-kisi nggak? Itu kok bisa sampai satenya berwarna merah itu? Apakah dari saus atau dari apa? Jadi bumbu kita itu memang ada kandungan cabai dan gula. Maka warna merah itu memang asalnya dari cabai dan gula. Tapi taste-nya itu manis banget juga enggak, gurih iya. Kalau asin juga enggak. Jadi pas itu setelah berapa lama proses atau menemukan resepnya itu? Jadi kita memang bereksperimen ini ya 1-2 bulan. Kita memang mencoba menggabung-gabungkan aneka rasa tadi dengan tujuan waktu itu orang asing harus bisa masuk dan orang lokal tentunya harus bisa masuk. Maka ketemulah formula yang ini. Wow, luar biasa. Nih, kalau boleh tahu nih, menu andalannya yang paling disukai orang tuh apa? Kalau yang sate ya sate merah. Kalau yang bentuknya bukan sate, lilit basah itu. Lilit basah itu dulu sate sih, namanya sate lilit. Cuman karena beberapa pertimbangan seperti misalnya waktu produksi yang terlalu panjang karena susah bikin sate lilit itu, maka akhirnya kita simplify dengan kita cetakin kotak-kotak begitu, terus dikukus nggak dibakar lagi. Jadi ya sekarang jadi lilit basah itu. Terus kalau yang suka pedes banget, larinya ke ceker. Jadi memang 3 item itu memang sate merah yang paling banyak orang suka. Tapi lilit basah juga cukup banyak. Terus yang terbaru yang kita kemarin lomba itu di Ngulik Rasa itu sate kanak. Sate kanak itu sebenarnya sate merah yang versi kurang pedas. Kanak itu dari kata kanak-kanak. Jadi untuk anak-anak yang lebih muda. Gitu. Luar biasa. Kalau hari-hari paling rame itu hari apa nih Pak Budi? Sama jam berapa rame pelanggan datang makan di sini? Atau makan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam? Sebenarnya hampir semua hari hampir sama lah. Kalaupun ada beda ya sedikit. Memang hari Sabtu ya diakui pasti sedikit lebih ramai. Jamnya kita
makan malam ya yang paling ramai ya. Kalau makan siang ya ada market makan siang, anak-anak kuliahan, anak-anak kantor yang memang lagi break, tapi tetap yang paling banyak di malam hari. Oh, luar biasa. Mantap banget Pak Budi. Terima kasih sudah ini sama